Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa melihat dan mendengar. Salawat berpangkaikan salamnya semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada panutan kita yakni Habibana wa Nabiyana al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan cinta dan kasih sayang. Rasulullah SAW sendiri adalah panutan kita yang memiliki kelemah lembut dan penuh cinta kasih. Hingga pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Yang kala itu ada seorang sahabat yang bernama Aqra bin Habis At-Tamimi radhiyallahu anhu sedang duduk. Lalu beliau berkata, "Aku mempunyai 10 orang anak, tidak pernah satupun dari mereka aku cium." Lalu Nabi Muhammad SAW melihat dan bersabda kepadanya, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak mencintai dia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini merupakan contoh kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Yang ketika kita ingin mempunyai iman yang sempurna pun Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Yang artinya tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hendaknya rasa cinta yang ada dalam diri kita itu diiringi dengan kita mengharap ridha Allah dan rahmatnya. Karena barang siapa yang mampu meletakkan cintanya karena Allah, maka ini telah menunjukkan kesempurnaan imannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdullah Jibrin radhiyallahu anhu dalam kitabnya Tahdzib Aqidah membagi kecintaan kepada 3 bagian. Yang pertama, mahabbah wajibah, kecintaan yang wajib. Kecintaan yang wajib yaitu mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam hal peribadahan maupun selainnya. Kecintaan yang wajib ini haruslah berada di atas segala-galanya. Tidak boleh ada yang menyamainya ataupun apalagi sampai menandingi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan pada kecintaan ini tidak boleh ada yang menyamai ataupun menandinginya. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min nafsi, min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilayya min nafsika ilaika min nafsika." Tidak, demi zatku yang berada di tangannya sehingga aku lebih engkau cintai daripada segala sesuatu, daripada dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata, "Fa innahu wallahi al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Kalau begitu ya Rasulullah, mulai sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ana ya Umar, sekarang imanmu telah sempurna ya Umar." Hadirin, di dalam hadis tersebut ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya tidak boleh ada yang menandinginya, tidak boleh ada yang menyamainya. Bahkan kecintaan tersebut harus melebihi daripada diri kita sendiri. Yang kedua yaitu mahabbah tabiiyah mubahah, kecintaan secara tabiat. Kecintaan secara tabiat yaitu misalnya kecintaan orang tua kepada anaknya, kecintaan suami kepada istrinya, kecintaan suami kepada hartanya, kepada anak-anaknya. Dan pula pada kecintaan ini tidak boleh menyamai derajat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, Quran surah At-Taubah ayat 24 yang artinya, "Katakanlah jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian senangi, semua itu lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." Saya Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di rahimahullah mengatakan, "Wa hadhil ayatul karimatu a'zamu dalilu ala wujubi mahabbatillahi wa rasulihi wa ala taqdimiha ala mahabbati kulli syai'in wa ala al-wa'idi syadidi wa maktil akidi ala man kana syai'un min hadhil madhkurati ahabbu ilaihi minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilillah." Ayat yang mulia ini menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di
Ayat yang mulia ini merupakan dalil yang agung tentang wajibnya kita mencintai Allah dan Rasulnya, dan mendahulukan kecintaan tersebut daripada kita mencintai segala sesuatu. Menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di, ayat yang mulia ini merupakan dalil yang agung tentang wajibnya mencintai Allah dan Rasulnya, dan mendahulukan kecintaan tersebut atas kecintaan kepada sesuatu apapun. Dan ini merupakan ancaman yang keras dan kebencian yang kuat terhadap siapa saja yang disebutkan pada ayat ini, jika itu semua lebih dicintai dari Allah dan Rasulnya serta berjuang di jalannya. Jadi hadirin, ketika kita mencintai ketika kita mencintai saudara-saudara kita, ketika kita mencintai orang tua kita, ketika mencintai orang anak-anak kita, tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, yang ketiga, menurut Abdullah Jibrin radhiyallahu anhu, kecintaannya itu mahabbah syirkiyah, kecintaan yang syirik. Kecintaan yang syirik yaitu mencintai makhluk dengan diiringi unsur ketundukan dan pengagungan. Kecintaan yang diiringi dengan unsur pengagungan dan ketundukan hanyalah diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh ada sesuatu apapun yang berhak menerimanya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga apabila seseorang yang mencintai selain Allah setara dengan kecintaan kepada Allah, apalagi melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dalam hal kecintaan dan pengagungan, maka perbuatan ini termasuk syirik besar. Jadi untuk kesimpulannya, kecintaan menurut Abdullah bin Jibrin radhiyallahu anhu, kecintaan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mahabbah wajibah, kecintaan yang wajib. Kedua, mahabbah tabi'iyah mubahah, kecintaan secara tabiat. Dan ketiga, mahabbah syirkiyah, kecintaan yang syirik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf safa wa dama kadar. Wa undur ma kila wa la tandur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.